Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ayah, para ibu, para orang tua yang mendambakan kesolehan putra dan putri mereka. Terkadang kita lupa ketika mendidik putra dan putri kita. Terkadang kita terlalu bergantung pada teori-teori pendidikan. Terkadang kita mengandalkan kehebatan kita. Kita lupa bahwa yang membolak-balik hati putra dan putri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam proses pendidikan putra dan putri kita. Jangan merasa hebat. Kita telah belajar tentang manajemen pendidikan anak. Jangan merasa bahwa kita adalah orang tua yang sukses, sehingga pasti bisa mensukseskan putra dan putri kita. Tidak. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa'. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah SWT. Allah yang merubahnya. Yang menjadikan anak kita saleh dan tidak saleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak para nabi, anak-anak mereka ternyata tidak mengikuti ayah mereka? Ya, Nabi Nuh kurang apa lagi mendakwai anaknya. Nabi Lut kurang apa lagi mendakwai istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata mereka tidak beriman. Ya, maka bukan jaminan. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita, para ayah, para bunda, ya, untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk putra dan putri kita. Karena doa adalah kunci semua kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jenius, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Oleh karenanya, para nabi dahulu, mereka selalu mendoakan untuk putra dan putri mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, ya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anak-anak mereka. Apalagi doa orang tua kepada anaknya, untuk anaknya, itu adalah doa yang mustajab. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa da'watul walid li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Saya teringat sebuah kisah menarik. Pernah ada salah seorang ulama, Ja'far Ar-Razi. Dia berkisah bahwa dulunya saat masih kecil, ketika masih belajar, ya, baca Quran, itu susah banget untuk baca Quran. Sehingga guru ngajinya pernah mengatakan, kamu punya orang tua enggak? Jawabnya, kalau bapak sudah enggak ada, kalau ibu masih ada. Kata gurunya, kalau begitu, setelah nanti pulang ngaji, bilang sama ibumu, ya, tolong doakan saya, supaya bisa menjadi orang yang pintar dalam agama. Bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis Nabi SAW dan mengetahui pengetahuan agama.
Ya, pulanglah si kecil Ja'far Ar-Razi tersebut, dia sampaikan kepada ibunya. Ibunya kemudian bermunajat, berdoa, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang terjadi? Ya. Jadilah Ja'far Ar-Razi bukan hanya pintar dalam masalah Al-Qur'an, dia juga pintar dalam masalah hadis, dia kemudian pintar dalam masalah fikih, dia berkelana menuntut ilmu kemana-mana, ya. Sehingga suatu saat ketika dewasa dia pulang membawa buku Mukhtasar Al-Muzani, fikih Madzhab Syafi'i. Ketemu sama gurunya yang dulu itu. Ya. Kata gurunya, kitab apa ini? Nggak bisa dibaca gini, ngapain dibawa? Karena kitabnya gundul. Ya, karena kitabnya gundul. Maka Ja'far Ar-Razi mengatakan, pengen rasanya hati ini berkomentar, menanggapi, andaikan kamu punya ibu, ya, maka mintalah ibumu mendoakan kamu supaya bisa, ya, supaya engkau bisa baca kitab gundul. Walhasil, wahai para ayah, wahai para bunda, ya, doakan kebaikan untuk anak-anak kita, terutama di waktu-waktu yang mustajab, saat sepertiga malam terakhir, antara adzan dan qomat, saat kita sujud, ketika turun hujan, terutama nanti ya di hari Arafah, hari terkabulnya doa, hari Sabtu depan ini, perbanyak doa kepada Allah SWT untuk kebaikan putra dan putri kita. Sebandel apapun anak kita, senakal apapun anak kita, jangan pernah putus asa untuk mendoakan. Dan saya ingatkan juga kepada orang tua, jangan sampai mendoakan keburukan. Sebagian orang tua kadang-kadang berucap, ya, tak doakan celaka kamu, tak doakan kualat kamu. Gak boleh. Jangan doakan keburukan untuk anak-anak kita. Jangan doakan keburukan untuk keluarga kita. Ya, nah, siapa tahu anak yang sekarang nakal, yang sekarang rusak, siapa tahu ke depan nanti dia berubah menjadi seorang yang berguna bagi kita. Seorang yang berbakti kepada kita. Seorang yang saleh, yang selalu mendoakan dan mentransfer pahala untuk kita. Maka jangan pernah putus asa. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana anak-anak kita ke depan. Bisa jadi yang sekarang kita banggakan, ya, justru di kehidupan kita nanti, di akhir kehidupannya justru berubah menjadi orang yang lalai sama orang tua, lalai sama Allah. Ya, bisa jadi anak yang sekarang bandel, nakal, suatu saat nanti dia berubah menjadi seorang yang berguna, bermanfaat, anak yang saleh. Ya, intinya mari kita tidak pelit, tidak bakhil dari mendoakan anak-anak kita, putra dan putri kita. Ya, kita doakan dengan tulus. Kita yakin bahwa tidak ada daya dan kekuatan bagi kita dalam mendidik putra dan putri kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada diri kita. Jangan pernah bergantung kepada kehebatan kita. Jangan pernah bergantung kepada kejeniusan kita. Sehebat apapun ya diri kita dalam mendidik anak, ya, setinggi apapun gelar yang kita sandang, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada anak-anak kita, tidak akan bisa untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, teori, ya, manajemen dan dunia pendidikan semuanya hanyalah usaha. Tapi yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan anak-anak kita, putra dan putri kita, ya, anak-anak yang saleh, penyejuk mata kita semuanya, ya, yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu dengan mereka, reuni bersama di surga kelak. Ya, di antara doa hamba-hambanya yang beriman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami, penyejuk hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, ya, dan semoga Allah SWT menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan salihah, kita bisa berkumpul dengan mereka di surga kelak. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.